Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Dalam dunia One Piece, seringkali terjadi hal-hal yang tak terduga yang bahkan kadang bisa menggembarkan dunia. Misalnya saja adalah pertempuran yang sangat menentukan nasib suatu era dan berakhir dalam sejarah panjang di dunia One Piece. Pertempuran antara dua kelompok bajak laut, pertempuran kelompok bajak laut melawan marin, atau bahkan pertempuran antar marin dengan marin. Semua pertarungan itu bisa terjadi akibat konflik berkepanjangan yang disebabkan dendam pribadi atau bisa saja karena perebutan kekuasaan. Nah, untuk itu, Anime Zone akan merangkum 5 pertarungan paling legendaris di dunia One Piece. Namun, daftar yang kami sebutkan tentunya sudah melalui beberapa riset dan daftar ini hanyalah pendapat kami semata. Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung terobos aja lah anjim. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Yang pertama adalah Perang Puncak Marineford. Dalam pertempuran ini, bajak laut Whitebird dan sekutunya mencoba untuk membebaskan Ace yang akan dieksekusi. Dijuluki sebagai manusia terkuat, Whitebird berhasil memporak-porandakan markas Angkatan Laut. Dan pada saat itu, tentu saja pihak Angkatan Laut tidak ingin mengalami kekalahan dan menurunkan pasukan terbaiknya dari segala penjuru. Seluruh armada besar bajak laut Whitebird berkumpul di sana dan Angkatan Laut yang dipimpin Sengoku berusaha untuk mempertahankan markas Angkatan Laut dari serangan Whitebird yang konon mampu menghancurkan dunia. Meskipun akhirnya tujuan mereka untuk menyelamatkan Ace tercapai, namun tetap saja kita melihat bagaimana Ace harus tewas akibat serangan Akainu ketika melindungi Luffy. Saat itu, Ace yang sudah bebas memilih untuk melawan provokasi dari Akainu, bukannya melarikan diri. Tidak hanya itu, sebagian besar krunya pun tewas dalam pertempuran. Bahkan, Whitebird sendiri pun harus rela mengorbankan nyawanya demi anak-anaknya. Pertempuran ini menghadirkan para pengguna buah iblis paling banyak sejauh ini dalam sejarah One Piece. Mereka adalah 3 admiral, Sengoku, Whitebird, Marco, Paras Shibukai, dan masih banyak yang lainnya. Pada akhirnya, Angkatan Laut pun keluar sebagai pemenang dalam pertempuran dahsyat ini. Yang kedua adalah Akainu versus Aokiji. Setelah perang Marineford berakhir, Sengoku sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Laut mengundurkan diri dari jabatannya dan sempat mengusulkan Akainu atau Sakazuki untuk menggantikan posisinya tersebut. Namun, hal itu jelas ditentang oleh Aokiji. Ia berdalih tak ingin berada di bawah pimpinan Akainu akibat perbedaan pandangan keadilan. Mereka berdua kemudian bertarung habis-habisan untuk memperebutkan posisi tersebut. Setelah pertarungan dahsyat selama 10 hari, Aokiji harus menelan kekalahan dan memutuskan untuk mundur dari Angkatan Laut dibandingkan berada di bawah kepemimpinan Akainu. Sebenarnya, kebencian antara mereka berdua sudah terjalin sejak sangat lama. Kuzan alias Aokiji sudah membenci Akainu karena memiliki pemahaman absolute justice atau keadilan penuh. Hal inilah yang menjadi alasan Sakazuki benar-benar menghabisi seluruh penduduk Ohara ketika Buster Call terjadi. Sementara itu, Aokiji merupakan orang yang sangat santai dan memiliki pemahaman yang agak nyeleneh, yaitu keadilan adalah kemalasan. Jadi, ketika Aokiji ingin menindak mereka karena suatu kejahatan, ia akan melakukannya. Namun ketika ia tidak ingin, maka Aokiji akan membiarkannya saja. Yang ketiga adalah Oden versus Kaido. Salah satu pertarungan bersejarah dalam dunia One Piece adalah ketika Oden melawan Kaido di Wano. Saat itu, mereka bertemu di wilayah Udon yang merupakan salah satu wilayah bagian di Wano dan terjadi sekitar 20 tahun lalu dari timeline saat ini. Pertarungan yang terjadi benar-benar pertarungan yang besar. Diketahui, Oden dan Kaido berduel selama beberapa hari dan bahkan membuat wilayah tersebut terbakar selama beberapa waktu. Ribuan samurai yang bekerja di bawah Kaido berhasil dikalahkan Oden. Sebenarnya, Oden terbukti terlalu tangguh bagi Kaido pada saat itu, dikarenakan ia mampu melukai tubuh Kaido yang terkenal sangat keras, yang bahkan bekas lukanya masih ada dan masih terasa hingga saat ini. Namun kemenangan yang sudah hampir diraih oleh Oden kandas seketika sesaat setelah perhatiannya teralihkan akibat ulah Kurozomi Higurashi yang menyamar sebagai Momonosuke. Karena hal itu, Oden pun kemudian terkena pukulan telak Kaido dan tidak sadarkan diri.
Yang keempat adalah Goldie Roger versus Whitebird. Meskipun Roger terkenal sebagai raja bajak laut, namun ketika pertarungan yang melawan Whitebird terjadi, ia masih dikenal sebagai bajak laut hebat dan akan selangkah lagi menuju gelarnya tersebut. Di sela petualangannya tersebut, ia sempat beradu pedang dengan Whitebird yang disebut-sebut sebagai salah satu orang yang bisa menandingi kekuatan dari Roger. Setidaknya, pertarungan mereka berlangsung sangat epik dan di masa lalu, dalam flashback Kozuki Oden, kita mendapatkan gambaran bagaimana dahsyatnya pertarungan mereka berdua. Duel ini terjadi ketika Whitebird bertemu dengan Roger di sebuah pulau. Setibanya di pulau tersebut, tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk saling baku hantam hingga memunculkan percikan listrik yang sangat dahsyat ketika dua orang pengguna Hosoku Haki beradu. Diketahui, pertarungan ini berlangsung selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Dan dikarenakan mereka memiliki kekuatan yang seimbang, tidak ada yang kalah atau menang dalam pertempuran ini, malah berakhir dengan duduk bersantai sambil menikmati sake bersama. Yang kelima adalah Rocks Disebek versus Monkey D. Gap dan Goldie Roger. Nah, untuk yang satu ini patut diakui bahwa pertempuran ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dikarenakan orang-orang legendaris dalamnya yang sangat luar biasa. Pertarungan yang dikenal juga sebagai insiden God Valley terjadi sekitar 38 tahun yang lalu sebelum cerita utama dimulai. Pertempuran tersebut melibatkan nama-nama besar seperti Whitebird, Big Mom, Kapten John, Shiki Kaido, dan lain-lainnya. Dan yang jelas dipimpin oleh kapten mereka bajak laut Rocks Disebek. Sementara itu, di pihak berlawanan ada Monkey D. Gap dengan pasukan angkatan lautnya dan berkolaborasi dengan Goldie Roger, sang rocky hebat dengan krunya. Disebut-sebut, bajak laut Rocks merupakan kelompok legendaris dan dianggap sebagai salah satu bajak laut paling berbahaya dan terkuat pada saat itu. Ketika itu, Gap sadar bahwa ia tak mungkin melawan Rocks sendirian. Jadi mereka menggabungkan kekuatan dan berhasil mengalahkan Rocks. Setelah insiden tersebut, para anggota bajak laut Rocks pun bubar dan membangun dinastinya masing-masing. Beberapa dari mereka berhasil menjadi Yonkou dan sebagian lainnya menjadi bajak laut legendaris yang hebat. Dan berkat pertempuran ini pula, Gap mendapatkan julukan pahlawan angkatan laut. Nah, baiklah, itulah tadi 5 pertarungan paling legendaris di One Piece. Namun perlu diingat bahwa daftar yang kami sebutkan sudah melalui beberapa riset dan fakta yang dikumpulkan. Serta pembahasan ini juga berasal dari opini pribadi. So, jangan baper ya. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.